Kita yang mencarinya atau langsung Allah berikan kepada kita? Kok gak payah kau usah bertanya. Coba Bapak Ibu lihat, ada seorang mu'allafah. Mu'allafah ini kan, kalau laki-laki namanya mu'allaf, kalau perempuan adalah mu'allafah. Antonim daripada mu'allaf adalah murtad. Murtad ini kan orang keluar dari agama Islam. Ini seorang mu'allafah, orang yang baru masuk Islam. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar tausiahnya, bahkan sudah kenal. Namanya adalah Irene, yang awalnya adalah Kristen Protestan, diberikan mandat sebagai biarawati, mahir al-lughatul arabiyah, dan pandai juga membaca Al-Quran. Doktornya adalah teologi tentang ketuhanan. Yang saat itu Bapak Ibu, ia cari Tuhan dalam bentuk penelitian, dalam bentuk tesis ia cari, dalam bentuk disertasi ia cari. Ia tidak menemukan Tuhan. Kapan Ustaz ia menemukan Tuhan? Ketika ia merasa aneh, kenapa orang Islam ini rajin baca surah Al-Ikhlas, meninggal dunia dibaca Al-Ikhlas, syukuran dibaca Al-Ikhlas, sampai-sampai Bapak Ibu sholat yang paling banyak dibaca surah apa? Qobliyah Al-Ikhlas, Ba'diyah Al-Ikhlas. Ada juga jemaah rakaat yang pertama Al-Ikhlas, rakaat yang kedua juga Al-Ikhlas. Rupanya Bapak Ibu, ia bacalah surah Al-Ikhlas. Dijelaskan dalam biografinya, lebih kurang 40 hari 40 malam secara kontinu, secara terus-menerus. Tidak hanya ayat yang ia baca juga terjemahnya, ia baca juga beberapa tafsir yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Ke-41 harinya Pak Ibu, Allah turunkan hidayah. Lihat, apa maknanya Ustaz? Hidayah itu adalah haknya Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, kita yang harus mencarinya. Saya ulangi, hidayah itu adalah haknya Allah, tapi prosesnya adalah kita yang harus mencari. Maka kalau ada hari ini tetangga kita tak pernah datang berjamaah ke masjid, saat itu Bapak Ibu mengajak, Pak, ayolah berjamaah ke masjid. Apa jawaban Bapak ini? Belum datang hidayah. Kenapa Ustaz? Mindsetnya seolah-olah hidayah itu langsung Allah berikan kepada si fulan. Tidak. Tapi prosesnya adalah kita yang harus mencarinya. Nah pertanyaannya, bagaimana Ustaz kita mencari hidayah? Coba kita ambil Bapak Ibu dalam satu kitab. Judul kitabnya adalah Tazkiyatun Nafs, membersihkan diri. Ada dua Bapak Ibu tariqah. Apa bahasa kita tariqah ini? Jalan. Untuk agar kiranya Allah berikan dan Allah titipkan Pak Ibu hidayah itu pada diri kita. Yang pertama diawali dengan kalimat suci, toharoh. Ia tidak kalimatnya nazofah, karena antara nazofah dengan toharoh, antara bersih dengan suci, ia berbeda. Ini suci, ini bersih. Menurut Bapak Ibu yang paling tinggi yang mana? Suci atau bersih? Suci Pak. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah jalan kaki, mohon maaf terinjak kotoran anjing. Sampai ke rumah Bapak Ibu ambil sampo, sabun paling mahal, paling harum. Bapak Ibu gosok, ambil air. Berarti Bapak Ibu tubuh kita suci atau bersih? Bersih. Tapi ia tidak suci. Orang yang terinjak kotoran anjing, cara membersihkannya adalah dengan sampo atau sabun dengan air. Ketika ia masuk ke masjid, tidak boleh. Ketika ia pegang Al-Quran, tidak boleh. Kenapa Ustaz? Ia dalam keadaan bersih, tapi ia tidak suci.
Kapan ustadz ia dikatakan suci, kapan ustadz ia dikatakan bersih? Maka Islam menghadirkan ada namanya bisama. Bapak ibu ambil turabun, tanah. Cara penghitungannya adalah lebih banyak airnya dibandingkan tanahnya. Boleh bapak ibu ambil 1 kali, ambil tanah 1 kali, setelah itu 6 kali dengan air, atau 2 kali dengan tanah, 5 kali dengan air, atau 3 kali dengan tanah, 4 kali dengan air. Namanya adalah penyamak. Ada sebagian jamaah bertanya, Ustadz, tanah yang bagaimana Ustadz? Tanah apa saja boleh, termasuk tanah-tanah sengketa juga boleh. Mana tahu ada pamflet tanah sengketa, bapak ibu ambil untuk menyamak, boleh Ustadz, boleh. Maka bapak ibu yang berbahagia dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ingat, rupanya tariqah yang pertama, jalan yang pertama untuk mencapai sebuah petunjuk yang disebut dengan hidayah, bapak ibu, diawali dengan taharah, suci. Yang mana ustadz yang kita sucikan? An-nafs, diri. Diri hewan, diri tumbuhan, diri jin, diri malaikat itu tidak sama dengan diri manusia. Kata Ali, kalau bapak ibu ngaji tasawufnya seperti ini, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang selalu mengenal nafsnya, dirinya, faqad arafa rabbah, maka sesungguhnya ia akan mengenal Tuhannya. Jadi yang dimanakan diri tidak sama diri dengan malaikat, tidak sama dengan diri seperti jin, tidak sama dengan diri hewan atau makhluk yang lain, tidak. Tapi bagaimana ustadz diri manusia? Coba kita lihat bagaimana Allah menciptakan diri manusia. Ada 2 unsur. Unsur yang pertama yang kelihatan, namanya jasad. Unsur yang kedua yang tidak kelihatan, namanya adalah ruh. Bisa ulangi Pak? Ada jasad, ada ruh. Ketika kita berada di alam rahim ibu kita, ada 2 tadi Pak. Ada jasadiahnya, ada ruhiyahnya. Menurut Bapak Ibu, yang pertama sekali yang Allah berikan yang mana Pak? Jasadnya atau ruhnya? Jasad. Dari air yang hina, setelah itu diubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah diubah menjadi tulang belulang, dari tulang belulang dibungkus dengan daging. Jasadnya dulu diproses. Setelah jasadnya sudah diproses, baru Allah tiupkan ruh di alam rahim. Setelah itu kita pindah di alam dunia. Ketika kita berada di alam dunia, antara jasadiah dengan ruhiyahnya nempel. Tapi ketika sudah Allah pisahkan antara jasadiahnya dengan ruhiyahnya, ruhiyah tetap namanya ruh, tapi jasad tidak lagi disebut dengan jasad. Apa namanya Pak? Tapi yang paling sering kita katakan mayit. Coba Bapak Ibu ingat ketika kita mensolatkan, usolli ala hajal mayit. 1 orang laki-laki. Kalau 1 orang perempuan, usolli ala hajihil mayitati. Rupanya yang meninggal itu 2. Usolli ala hazanil mayitani. Rupanya yang meninggal itu lebih dari 2. Usolli ala haulail amwat. Ini secara qaidnya Pak. Sama Pak Ibu kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, setelah kita sholat 5 waktu, apa kata Bilal? Al-amwat, al-amwat, al-amwat. Berarti yang meninggal itu lebih dari 2 Pak. Maka kalimatnya usolli ala haulail amwat. Nah lihat, ketika ia bersatu, ruh tetap namanya ruh, jasad tetapnya jasad. Tapi ketika sudah Allah pisahkan antara ruh dengan jasad, yang ruh tetap namanya ruh, yang jasad namanya adalah mayit.
Pertanyaan Ustaz dengan Bapak Ibu yang hadir. Mayit itu apa artinya, Bu, Pak? Hurrimas alaikumul maitah. Diharamkan kita mengkonsumsi maitah. Apa arti mayit? Bangkai. Maka satu-satunya makhluk yang paling busuk siapa, Bu? Manusia. Maka begitu indahnya Islam. Bagaimana Ustadz Islam mengajarkan kepada kita ketika ia sudah menjadi mayit, sari secepatnya ia diselenggarakan. Kenapa Ustadz? Karena yang kita hadapi itu adalah apa tadi, Pak? Bangkai. Ustadz, anaknya kuliah di Pulau Kalimantan, nelpon, Pak Haji, Pak RW, Pak pengurus masjid, jangan dulu makamkan orang tua saya sebelum saya mencium ciuman yang terakhir. Ada, Pak? Banyak. Mohon maaf, kalaulah ada anak ibu bapak seperti itu, mohon maaf, jangan dihiraukan. Karena tidak ada faedahnya. Mohon maaf, ketika anak mencium orang tuanya, apakah Ustadz berkurang dosa anak? Apakah Ustadz berkurang dosa orang tua? Tidak. Tidak ada berkurang. Kapan Ustadz dosa itu berkurang? Ketika hari ini kita sebagai orang tua datang anak kita mencium pipi kita. Tanda kasih sayang. Berkurang, Pak, dosa anak. Tapi kalau sudah meninggal dunia, cium. Tak ada. Kenapa? Yang diciumnya apa, Pak? Apa? Bangkai. Kan ada nih, Pak, orang tua nih sibuk, anak nih sibuk, supaya ia cium orang tua. Tak ada guna. Yang sakit kita bagaimana, Ustaz? Ketika kita hari ini hidup sehat walafiat, 8 anak, 1 pun, Pak Ibu, tidak ada yang mencium pipi. Meninggal, mohon maaf. Maka Islam mengajarkan kepada kita, ketika ia sudah menjadi mayit, sari secepatnya ia diselenggarakan, Pak Ibu. Nah, lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada 2 unsur pada diri manusia. Ada jasad, ada ruhiyahnya. Nah, bagaimana Ustaz kita membersihkan jasadiahnya? Bagaimana Ustaz kita membersihkan ruhiyahnya? Bapak Ibu seperti ini. Jasad, kita selalu minta dengan Allah wa'afiyatan bil jasad. Jasad kita ini kita minta dengan Allah sehat. Bahkan tadi ketika kita duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'afini dinisbahkan kepada jasad. Ya Allah, sehatkan jasad. Nah, bagaimana Ustaz dengan hati atau roh? Tidak sama, Pak, Bapak Ibu minta seperti jasad. Kalau ruhiyah kita, kalau hati kita, kita minta dengan Allah dengan kalimat ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tenangkan hati ini ya Allah. Jasadnya sehat, hatinya tenang. Orang bisa datang ke masjid, kedua-duanya Pak ada. Jasadnya sehat, hatinya bahagia. Jika ada satu yang tidak baik, mohon maaf Bapak Ibu, ia tidak akan pernah datang ke masjid. Kenapa Bapak tak pernah datang ke masjid? Apa jawab Bapak? Tidak bisa, Ustaz. Asam urat. Hati bahagia, jasadnya sakit. Atau kita balik. Bapak kenapa tak pernah sholat subuh berjemaah? Ustaz, kenapa? Sakit hati, Ustaz. Jasadnya sehat, tapi hatinya bermasalah. Nah, maka kita yang mengaji ini Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, maka untuk mencari hidayah, jasadnya ia bersihkan, ruhiyahnya ia bersihkan. Bagaimana Ustaz cara kita mensucikan jasadiah kita? Lihat Rasulullah. Ada kitab Al-A'malu Al-Yawmiyah, amalan-amalan Rasulullah harian. Satu di antaranya adalah wudu. Maka Rasulullah itu Bapak Ibu wudunya tidak pernah putus. Jadi wudu itu kan
bisa melekat menjadi wajib, bisa melekat menjadi hukumnya sunnah. Tadi kita sholat maghrib diawali dengan uduk yang kita kerjakan itu adalah bukan sunnah tapi wajib. Tapi yang diamalkan oleh Rasulullah itu mana Ustaz? Tidak hanya yang wajib, tapi ia amalkan yang sunnah. Berangkat ke pasar, ia beruduk. Berangkat ke kantor bagi yang aktif, ia beruduk. Berangkat kemana saja Pak Ibu, ia beruduk. Tapi yang lebih baik mana Ustaz? Sebelum tidur malam kita amalkan Pak Ibu, beruduk. Nah, artinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk membersihkan jasadiah kita ini, satu di antaranya adalah ada amalan simpel, ada amalan ringan tapi manfaatnya luar biasa. Mana Ustaz? Wudu. Satu, Pak. Yang kedua, coba kita lihat yang ruhiyah. Bagaimana Ustaz kita membersihkan ruhiyahnya? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi menempelkan hati Bapak Ibu yang jasadnya sudah sehat, ia laksanakan dengan wudunya, tapi ada yang menjadi penentu dalam diri kita. Mana Ustaz? Hati. Dianjurkan memperbanyak kalimat zikir. Nah sekarang Bapak Ibu, metode zikir itu ada 3. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman, berdiri boleh berzikir, wa qu'udan, duduk boleh, wa ala junubihim wa yatafakkarun, berbaring boleh, berdiri, duduk, berbaring. Pertanyaan Ustaz dengan Bapak Ibu yang hadir, biasanya Pak Ibu kita yang hadir hari ini berzikir yang sering kita lakukan yang mana Pak? Duduk. Sehingga orang tidak mau berzikir berbaring. Sama enggak Pak Ibu? Berbaring dengan tidur sama atau tidak? Beda. Kalau tidur, kalau ia berbaring belum tentu tidur. Kalau ia tidur, tapi ada juga duduk tidur Pak. Ada. Tapi kalau ia berbaring belum tentu ia tidur. Maka ibu bapak kita yang hadir hari ini, ketika bapak ibu berbaring, tak salah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Untuk apa Ustaz? Tidak hanya jasad saja ia sucikan dirinya, tetapi ruhiyahnya Pak, ia sucikan. Nah, untuk apa Ustaz? Lihat, kenapa seorang Irene yang penatik dengan Kristen Protestannya Allah berikan hidayah? Karena Bapak Ibu, tidak hanya jasadnya saja Bapak Ibu ia bersihkan, tapi hatinya, ruhiyahnya Pak Ibu, ia bersihkan. Maka Allah berikan hidayah. Satu Pak Ibu. Yang kedua, mana lagi Ustaz tariqahnya? Yang kedua Bapak Ibu, keseimbangan antara ilmu dengan adab. Coba Bapak Ibu ingat, mana yang lebih tinggi? Orang berilmu atau orang beradab? Beradab. Maka kalimatnya pauqo, al-adabu pauqal ilm. Begitu tingginya orang beradab dibandingkan dengan orang berilmu. Mohon maaf Pak Ibu, ada orang berilmu tapi tak beradab. Ada Pak? Ada. Siapa? Siapa ini Ustaz orang yang berilmu tapi tak beradab? Allah gambarkan kepada iblis. Ketika Allah ciptakan bumi dengan seisinya, langit dengan seisinya, Allah perintahkan, wahai iblis, sebutkan satu persatu apa yang aku ciptakan di bumi dan di langit. Semua apa yang Allah ciptakan, Masya Allah baik, luar biasa. IQ iblis di atas rata-rata. Tapi ketika Allah katakan, iblis, aku sudah ciptakan Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis, aku sudah ciptakan Adam, silakan sujud. Apa kata iblis? Aba, enggan. Wastakbar, sombong. Wa kana minal kafirin,
yang dicap oleh Allah majal orang-orang yang ingkar di hadapan Allah. Kalimat aba, kalimat istikbar adalah adab. IQ tinggi tapi tidak punya adab, mohon maaf. Itulah yang Allah gambarkan. Iblis. Ada yang terbalik. Tak berilmu, beradab. Ada yang lebih parah. Sudah tak berilmu. Ini kakek-kakek, nenek-nenek iblis nih. Yang baik itu mana Ustaz? Ia berilmu, ia beradab. Inilah Bapak Ibu yang mengaji di Masjid Nurul Islam, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari mana Ustaz tahu? Dari wajah-wajah Bapak Ibu yang hadir, Masya Allah. Sujud kita melihatnya, luar biasa. Itulah pancaran orang yang berilmu dengan beradab. Maka kenapa seorang Irene, Pak, diberikan oleh Allah hidayah? Karena Bapak Ibu, ilmunya, Bapak Ibu, kan ilmu itu al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah menjadi cahaya, tidak hanya menjadi cahaya untuk dirinya, tetapi yang menjadi cahaya kepada orang lain ada pada dirinya, Pak. Maka disinilah Bapak Ibu Allah berikan dan Allah titipkan hidayah. Rupanya Pak Ibu, orang yang sudah menempel hidayah, Masya Allah Pak Ibu, ibadahnya konsisten, Pak. Contoh Pak, siapa namanya guru kita yang dari China, Ustadz Felix Xiao. Ketika Allah titipkan hidayah, konsisten Pak ibadahnya. Almarhum Dr. Yahya Uluni, ketika Allah titipkan hidayah, konsisten Pak ibadahnya. Maka kita yang mengaji ini Bapak Ibu bisa melihat untuk diri kita sendiri. Jika ada satu ibadah yang konsisten, yang sifatnya terus menerus, yang tidak pernah putus, berarti ada yang Allah titipkan hidayah kepada diri kita. Tapi mohon maaf, hari Senin berjamaah, Selasa libur, Rabu berjamaah, Kamis libur, Jumat berjamaah, Sabtu Minggu cuti bersama. Berarti Allah belum titipkan hidayah sama kita. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama Pak Ibu yang kita bahas berkaitan tentang hidayah. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah al-inayah. Apa itu Ustadz inayah? Kalau kita baca surah Al-Fatihah, ada kalimatnya seperti ini, Pak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in diambil dari kata inayah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun diambil dari kata inayah. Berarti Bapak Ibu, inayah itu artinya adalah pertolongan. Nah, bagaimana Ustaz konsep pertolongan dalam Islam? Wa yarzuqu liman yasha. Konsep pertolongan di dalam Islam itu adalah siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi pertolongan itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Allah ciptakan hewan, diberikan inayah, pertolongan. Allah ciptakan tumbuhan, diberikan pertolongan. Allah ciptakan manusia, diberikan pertolongan. Nah, coba kita lihat yang manusianya, Pak. Manusia ini kan tipikalnya beda-beda. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada mukhlis, ada muttaqin. Ini yang baik. Ada munafik, ada musyrik, ada zalim, ada kafir. Ini yang tak baik. Rupanya yang baik dengan yang tidak baik, ingat Bapak Ibu, Allah berikan pertolongan. Bahasa yang lebih mudah, yang sholat diberikan pertolongan, yang tak sholat berikan Pak. Kurang-kurang yakin nampaknya. Diberikan Pak. Yang rajin sedekah diberikan pertolongan, yang tak pernah sedekah diberikan pertolongan. Lihat. Atau bahasa yang lebih dahsyat lagi Pak Ibu, orang yang beriman diberikan pertolongan, yang munafik diberikan pertolongan. Karena konsepnya adalah wa yarzuqu liman yasha. Allah berikan pertolongan kepada siapa saja yang Allah kehendaki.
Nah sekarang Bapak Ibu, ngajinya seperti ini. Ustadz, kalaulah Allah berikan pertolongan itu kepada siapa saja, jadi yang kita cari itu yang mana? Al-inayah al-barokah. Ketika kita sudah memahami semua yang Allah ciptakan di bumi ini, Allah berikan pertolongan, yang baik, yang tak baik diberikan oleh Allah pertolongan, rupanya yang kita cari itu adalah pertolongan yang barokah. Jadi mulai malam hari ini Pak Ibu, jangan membandingkan orang sholat dengan tidak sholat, orang sedekah dengan tidak sedekah. Contoh Pak, Ustadz, saya ini Ustadz rajin ke masjid berjamaah, tapi sakit saja. Tetangga saya Ustadz tak pernah sholat, sehat saja. Ya, pembandingnya salah Pak. Ada lagi Ustadz, saya ini Ustadz rajin sedekah, gitu aja Ustadz. Tetangga sebelah tuh tak pernah sedekah. Kenapa tiap tahun bertambah auto nyicil? Pembandingnya salah. Ingat ngaji tadi, inayah, semua Allah, apa yang Allah ciptakan Allah berikan pertolongan, tapi yang kita cari itu adalah al-inayah al-barokah. Nah sekarang, apa itu barokah? Coba Bapak Ibu lihat nanti dalam tafsir Jalalain. Makna barokah itu ada 3. Yang pertama, ziyadah, ia bertambah. Yang kedua, ia tumbuh. Yang ketiga, ia menetap. Itulah yang barokah. Ia tambah, ia tumbuh, ia menetap. 24 jam sehari semalam, permintaan kita dengan Allah dengan kalimat barokah ada 2. Yang pertama, yang kita minta berkah dengan Allah itu adalah rezeki. Contoh Bapak Ibu, tadi sore kita makan. Sebelum kita makan, apa yang diminta Pak? Barik. Maka kita baca doa, kalimatnya seperti ini, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ada kawan Pak, orang Chinese, jadi sama-sama makan. Jadi sebelumnya makan, ia angkat tangan. Saya tanya, kok apa yang dibaca? Apa kata kawan? Bang, kami diajar kami sebelum makan ada satu yang kami minta, kenyang. Nah, maka kalau ada Bapak Ibu sebelum makan minta kenyang, berarti samalah dengan kawan sebelah. Tapi Islam yang diminta itu mana? Baik, berkah. Di mana Ustadz letak berkahnya? Kalau Bapak Ibu makan, letak berkahnya itu ada di akhir, Pak. Bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir. Maka Rasulullah SAW ketika ia makan, Bapak Ibu, ketika pakai tampan, kalau bahasa kita hari ini, Bapak Ibu, licin Pak. Malah dalam riwayat jemarinya Pak Ibu, licin. Kenapa? Barokahnya di situ Pak. Bukan suapan yang pertama, bukan separuh dari apa yang kita makan, bukan, tapi di akhir. Maka kalau ada kawan kita Pak, memang makannya piring licin, berarti nyawa ngaji. Kan ada kadang jamaah tuh nyebuli pula. Nih Bapak, nih macam tak pernah makan aja Bapak sebelah nampak. Bukan Pak, karena nyawa ngaji. Ya, Ustadz secara pribadi kalau berangkat bayi beralik jarang Ustadz lihat pengantinnya. Yang Ustadz lihat orang yang menyendok nasi itu Pak. Sebanyak-banyaknya Pak Ibu yang ambil, mohon maaf, tapi tak habis. Kan sering kita mengaji innal mubadzirin, sesungguhnya yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kita makan itu di dalamnya ada nilai barokah. Kenapa Bapak ini setelah makan asam uratnya kambuh? Kenapa Bapak ini setelah makan tensinya naik? Lihat, ia tidak ambil barokahnya. Satu Pak Ibu. Yang kedua, di mana Ustadz nilai barokah? Ingin mengukur rezeki yang dititipkan oleh Allah barokah atau belum berkah, rajin Pak Ibu memberi Pak. Jangan mansur. Abu Mansur,
Contoh Pak, ada sebelah tu jual goreng. Pulang nanti sholat isya, bapak ibu nih. Bapak ibu pulang ke rumah, sampai di rumah, masuk kamar, kunci kamar Pak. Bapak ibu makan goreng pisang. Pertanyaan Ustaz, nikmat atau tidak? Tidak. Kenapa Ustaz? Mansur. Kapan Ustaz gorengan itu nikmat? Dipanggil cucunya, dipanggil menantunya, dipanggil anaknya, dipanggil istri suaminya. Nikmat. Kenapa? Makannya rame-rame. Sama ibu, puasa Ramadan kemarin. Banyak anak, ada suami, cucu banyak. Tapi waktu itu makan sahur, ibu saja yang makan sahur. Nikmat tak? Tidak. Kenapa? Makan sendiri. Di mana Ustaz letak makan itu nikmat? Rame-rame. Sama halnya rezeki yang Allah titipkan hari ini, kalau hanya menikmati itu hanya keluarganya, istri menikmati, suami menikmati, cucu menikmati, anak menikmati, menantu menikmati, tidak nikmat. Kapan Ustaz nikmat? Ketika berbagi dengan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, berbagi itu kan tidak hanya waktu banyak. Maka Allah katakan sedikit banyak tetap kita berbagi. Ada setiap ngaji Jumat malam Sabtu kita mengaji lewat bakul. Masuk. Ada jemaah tu lewat kelewat aja. Mulai dari Jumat pertama sampai Jumat keempat. Tori. Ada lagi satu model 1000 aja. Mulai berdiri Masjid Nurul Islam ni sampai hari 2026 1000 ke 1000 aja. Mintanya pun tak banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang lebih khusus, ya Allah sembuhkan penyakit asam urat, ya Allah sembuhkan penyakit mah, terakhir ya Allah sembuhkan penyakit tensi naik-naik turun ni ya Allah. Sedekah tadi tak bisa Pak. Maka kita yang mengaji ini Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ingin mengukur rezeki kita barokah, rajin Pak Ibu kita berbagi. Kan sering kita baca dalam surah At-Tolaq, orang tua kita mengatakan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lihat kalimat yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang kita tidak duga-duga. Kenapa Ustaz? Ada satu amalan anak berbagi kepada orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, yang pertama kita minta rezeki yang berkah itu adalah yang kita makan. Satu. Yang kedua, mana lagi Ustaz yang kita minta barokah? Tidak hanya rezeki, tapi yang kedua umur. Allahumma barik lana. Kan sering ketika kita masuk bulan Rajab, yang diminta oleh Rasulullah itu adalah barik, keberkahan. Kenapa Ustaz? Karena Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ya membandingkan atau mengambil sebuah makna berkah itu adalah ziyadah, ia bertambah, berarti setiap tahun Allah berikan umur itu bertambah, berarti berkah. Apakah Ustaz nominalnya saja dikatakan ia berkah? Tidak. Rupanya antara nominal dengan ibadah ia harus seirama. Cobalah Bapak Ibu bandingkan. Bapak Ibu lah yang sudah punya cucu. Sama enggak ibadahnya? Sebelum punya cucu atau setelah punya cucu, sama enggak ibadahnya? Beda. Ada jemaah sebelum punya cucu jarang ke masjid. Setelah punya cucu lebih parah, tak pernah datang ke masjid lagi. Ini parah nih Pak. Apakah itu Ustaz yang dikatakan umur yang barokah? Mohon maaf, tidak Pak. Yang barokah itu mana Ustaz? Sebelum punya cucu jarang ke masjid, setelah punya cucu rajin ke masjid. Itulah yang barokah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, lihat Fir'aun. Bagaimana Ustaz dengan Fir'aun? Setiap tahun terus Allah tambah umurnya, terus Allah tambah umur Fir'aun. Semakin Allah tambah umur, apa ia katakan? Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tertinggi, kata Fir'aun. Tapi uniknya, semakin terus Allah tambah umurnya, Fir'aun tidak pernah sakit. Cobalah Bapak Ibu baca kisah Fir'aun. Dari beberapa macam referensi, Fir'aun tidak pernah sakit. Karena sakit itu kan nikmat.
Ada 3 ditarik. Pertama ini Pak, keceriaan wajahnya. Cobalah Bapak Ibu masuk ke rumah sakit umum. Tak ada orang yang sakit itu bawanya senyum aja tak ada. Terkecuali kita masuk ke rumah sakit jiwa tuh ya. Satu yang ditarik. Yang kedua, selera makannya Pak. Belum pernah Ustaz melihat ada orang yang sakit itu makannya bertambah, tak ada. 2, yang terakhir, orang yang sakit itu mana Ustaz? Allah tarik dosanya. Lihat. Maka Fir'aun, Bapak Ibu, dia tidak pernah sakit. Maka kalau ada jemaah, mohon maaf, ditambah umurnya, semakin ditambah umurnya, semakin ia jauh dengan Allah, tak sakit-sakit. Siapa Pak? Apa gak payah namanya punya saya. Lihat. Artinya apa Ustaz? Rupanya Bapak Ibu kita yang hadir hari ini dijelaskan kalimat barokah itu. Ingat tadi, ngaji itu rupanya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Ada orang tak sholat diberikan rezeki, biasa Pak. Tapi yang kita cari itu adalah bagaimana rezeki yang diberikan oleh Allah itu adalah barokah. Nah maka dari itu Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ingat 2 kajian kita, ini hidayah, ini inayah. Jadi kalau kita simpulkan, kalau Allah berikan inayah, belum tentu Allah berikan hidayah. Tapi kalau Allah sudah berikan hidayah, insya Allah Allah berikan Bapak Ibu inayah. Semoga Bapak Ibu kita yang mengaji ini diberikan oleh Allah hidayah dan inayah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa Bapak Ibu bisa saja ngaji kita pada malam hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada ahli-ahli, mudah-mudahan yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari telah menjadi maka berkesimpulan acara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pengajian kita di malam ini pada maghrib. Sampai jumpa besok pagi pada subuh dan Ustadz yang berbeda. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat bermanfaat kepada kita semua. Kita akhiri wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.